Welcome to our channel. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Riak Sabda pada tahun ini. Pada hari ini, Riak Sabda edisi 9 Januari 2023. Pada hari ini juga gereja memestakan atau merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dalam bacaan hari ini, terutama bacaan Injil, mengisahkan bagaimana Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam bacaan Injil dikatakan bahwa Yohanes semulanya enggan untuk membaptis Yesus. Dia mengatakan bahwa akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau datang kepadaku. Maka Yesus menjawab apa yang dikatakan Yohanes, biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes di Sungai Yordan ini menandakan dua hal. Yang pertama, bahwa turunnya Roh Kudus menandai bahwa pengurapan Yesus itu dia terpilih sebagai Raja, sebagai Mesias. Dan yang kedua, peristiwa turunnya Roh Kudus setelah Yesus dibaptis menandakan bahwa dan juga menegaskan bahwa Yesus adalah hamba Allah yang akan menjadi satu-satunya harapan bagi bangsa-bangsa sebagaimana dibuatkan dalam kitab suci. Artinya Yesus menjadi Mesias dan juga menjadi hamba, terutama dia menjadi penyelamat, sang juru selamat bagi kita umat manusia. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, lalu bagaimana dengan diri kita dalam memaknai dan menjalankan peristiwa atau merayakan pesta pembaptisan Tuhan ini? Melalui peristiwa pembaptisan Tuhan ini, kita sebagai orang-orang Katolik, orang-orang yang beriman Katolik, juga hendaknya menghayati baptisan yang kita terima dalam hidup kita. Dalam gereja dikatakan bahwa dalam pembaptisan, terutama ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Selain kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita juga masuk dalam persekutuan sebagai anggota gereja. Apa sikap kita yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima baptisan? Kita bukan hanya sebatas dilabelkan atau ditandakan sebagai orang-orang sebagai anggota gereja atau sebagai anak-anak Allah saja, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana sikap dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anggota gereja dan juga sebagai anak-anak Allah. Dalam Yesus sendiri, melalui baptisannya di Sungai Yordan dan dinyatakan sebagai putranya yang terkasih, sebagai Mesias dan sebagai penyelamat, Yesus dalam hidupnya sehari-hari mulai menjalankan tugas dan perutusannya dari Allah, yaitu sebagai sang penyelamat. Nah, kita sebagai umat beriman Katolik, apa yang harus kita lakukan? Sebagai anggota gereja dan sebagai anak-anak Allah, hendaknya hidup kita pun mencerminkan atau menggambarkan bahwa kita memang benar-benar anak Allah. Sebagai anak Allah, tentu kita mempunyai perbuatan-perbuatan khusus. Hal kecil saja yang dapat kita tunjukkan dalam kehidupan beriman kita, yakni ke gereja. Itu salah satu hal yang sangat-sangat simpel, tapi belum tentu dalam kehidupan kita sehari kita menjalankannya. Tuhan mengundang kita sebagai anaknya. Tuhan mengundang kita sebagai anggota gereja untuk masuk dalam bersyukur dalam merayakan Ekaristi secara bersama.
dan juga sebagai anggota gereja dan juga sebagai anak-anak Allah, tentu kita hendaknya tekun dalam doa. Doa bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya menunggu hari Minggu atau menunggu hari-hari raya, tetapi bagaimana doa itu menjadi cermin kehidupan kita sebagai anak-anak Allah dan sebagai anggota gereja. Semoga melalui pesta pembaptisan Tuhan ini dan juga melalui pembaptisan yang kita terima, kita berani menjadi anak-anak Allah dan juga sebagai anggota gereja hidup sesuai kehendak Allah dalam menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Tuhan memberkati kita semua.